Ini Siapa yang itu? tahu nggak ada yang megang. Keren kali ya. Kayak warna ini nggak ada. Mami? Sebelum kita mulai ibadah, kita mau persiapkan dengan Ibu Lamria, tapi kita berdoa aja di sini ya Ibu Lamria ya. Ya Ibu, ya. Oke. Selamat malam Bu Lamria. Selamat malam Bu. Bu. Selanjutnya mari kita berdoa. Udah. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik kepada kami dalam kehidupan kami. Karena pada malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk berjumpa walaupun di Zoom ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada malam ini ya Tuhan, kami akan beribadah. Kiranya Engkau pimpin kami dalam ibadah rutin keluarga sektor 11 ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau pimpin juga Penatua Lamria Surbakti ya Tuhan yang akan melayani kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang akan firman yang disampaikan memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan, Engkau berkati Oma Paulina Ludang yang sudah menerima kami pada malam hari ini beribadah bersama-sama dengan kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal dari pertama, pertengahan sampai akhir. Hanya di dalam nama kasih-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Bapak, Ibu dalam kasih Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah ini. Sebelumnya, ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Lamria Surbakti dari pelayanan sektor 7. Terima kasih Ibu Penatua Lamria. Terima kasih Bu. Terima kasih. Begitu juga keluarga Oma Paulina Ludang yang sudah menerima ibadah kami pada malam hari ini. Sebelum itu, silakan Oma Paulina Ludang yang akan memberikan kata sambutan atau diwakili oleh keluarga. Terima kasih. Ya baik, salam. Shalom. Kami dari keluarga besar Paulina Ludang mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat Jatipon yang telah bersedia untuk hadir di rumah kami untuk memberikan firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai keluarga Jatipon, keluarga besar di Jati Bening. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Lamria yang sudi kiranya memberikan firman yang begitu berharga bagi kehidupan kami masing-masing. Dan kepada Ibu Mona yang bersedia untuk memberikan tempat kepada kami untuk hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan juga. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita. Tuhan selalu memberkati keluarga kita masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu bersedia memberikan berkat dan rezeki yang berlimpah-limpah kepada keluarga kami masing-masing. Terima kasih semuanya yang hadir dalam Zoom kebaktian di keluarga Ludang dan kami juga yang belum sempat Zoom, kami mengucapkan terima kasih juga. Dalam nama Putra Yesus Kristus yang telah menyertai kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosa yang sudah mewakili Oma. Tuhan Yesus memberkati juga. Sebelumnya kita akan mulai, kita akan saat teduh. Sayang. Karet.
Sebagai pengikut Kristus, sebetulnya kita perlu menyadari bahwa kita diundang Allah untuk ambil bagian dalam misinya. Salah satu wujud partisipasi kita untuk merespons undangan Allah tersebut adalah dengan terus hidup melakukan pekerjaan baik. Sebab sebagai manusia kita diciptakan Allah untuk menjadi alatnya mewujudkan damai sejahtera. Di bulan Pelkas ini, marilah kita meninggalkan sikap hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi membuka diri untuk lebih peka, saling membangun, menopang, dan menguatkan satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Dengan demikian, pelayanan dan kesaksian kita tidak hanya menjadi wacana saja, tetapi terwujud dalam tindakan nyata. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menghadap dan mengagungkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau hadir bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berhenti memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami. Ya Tuhan, saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk itu, kami mohon, berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, agar melalui ibadah ini kami dapat merasakan curahan berkat-Mu dan membuat kami semakin giat melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur berbalasan Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Yang akan membacanya pelayan firman Ibu Lamria dan saya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum. Dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang baik, orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Dan tinggal di sana senantiasa. Biar kasih kurnia
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang kami sapa dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kami anak-anak-Mu dari sektor pelayanan 11, datang beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami Tuhan rindu mendengarkan firman-Mu pada ibadah malam hari ini. Tuhan, terangilah hati pikiran kami, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, mengerti firman-Mu, dan tertanam di dalam hati kami untuk kami lakukan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Ampuni kami atas segala dosa salah kami, agar kami layak mendengarkan dan menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membuka Alkitab dari Efesus 2 ayat 6 sampai dengan 10. Efesus 2 ayat 6 sampai dengan 10. Bila kita sudah menemukan bagian tersebut, marilah kita membacanya secara berbalasan. Diwakili oleh kami dan liturgus. Efesus 2 ayat 6 sampai dengan 10 yang mengatakan, tetap dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar kita semua? Luar biasa. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara. Kesulitan terbesar dalam jemaat Efesus disebabkan oleh beberapa orang yang berusaha memecah belah para pengikut Tuhan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda, bukannya mengikuti pemberitaan Paulus yang telah diterima, menjadi bagian dari satu kesatuan dalam sebuah tim atau dalam sebuah kelompok ataupun keluarga maupun dalam suatu jemaat
persatuan dan kesatuan itu amatlah penting. Paulus mengangkat masalah kesatuan dalam jemaat sebagai salah satu persoalan utama dalam surat Efesus. Kalau kita melihat isi daripada surat Efesus ini, merangkum banyak ajaran penting. Surat ini diawali dengan melukiskan bagaimana Allah telah membangkitkan Kristus yang sekarang memerintah bersama Allah di surga. Surat ini juga memperlihatkan bagaimana Kristus mempersatukan orang bukan Yahudi dan orang Yahudi dengan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan yang memisahkan mereka. Mereka yang beriman kepada Yesus telah dipilih oleh Roh Kudus untuk menjadi bagian dari satu tubuh, yaitu jemaat. Tubuh ini memiliki satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kristus telah memilih berbagai orang dalam jemaat untuk menerima karunia-karunia yang berbeda, seperti para rasul, nabi, pemberita Injil, para gembala, umat, para pengajar. 2,5 pasal terakhir dari surat Efesus ini memberikan petunjuk-petunjuk untuk hidup sebagai umat Allah, termasuk senjata rohani yang Allah berikan agar umatnya dapat bertahan melawan iblis dan penguasa-penguasa kegelapan. Renungan kita malam ini semuanya adalah diberikan judul, semuanya adalah kasih karunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia dulu atau sebelum percaya sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggarannya. Tapi kita dan dalam kehidupannya, karena mengikuti jalan dunia, menaati penguasa-penguasa atau roh-roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka, dan hidup menurut hawa nafsu daging, kehendak daging dan pikiran jahat. Akibat dari dosa, Allah murka, dan upah dosa itu adalah hukuman dari Allah, yaitu manusia itu binasa, mengalami kematian kekal, atau dalam apa biasanya disebut masuk ke dalam neraka. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga, manusia yang beriman kepada Kristus telah diperdamaikan dengan Allah, diampuni dosa-dosanya, diselamatkan, hidup dan bangkit bersama-sama dengan Kristus, dan diberi tempat bersama Kristus di sorga. Jadi oleh karena karunia, kita diselamatkan. Yang tadinya masuk neraka, sekarang kita diberikan tempat di sorga. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari perenungan firman Tuhan hari ini, ada 2 hal yang dapat kita pahami, dapat kita pelajari atau aplikasikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, keselamatan karena kasih karunia. Di dalam ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat ini sering kita dengar dan paling sering disampaikan pada pekabaran Injil. Dan kita orang-orang percaya sungguh-sungguh yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Namun demikian kita perlu untuk selalu kita ulang-ulangi dan ingat bahwa keselamatan itu oleh kasih karunia Allah. Inti keselamatan di dalam Kristus adalah bukan karena perbuatan baik atau amal ibadah kita atau kebajikan hidup yang kita lakukan. Bukan karena memberi persembahan kepada gereja atau menolong orang-orang miskin.
bukan karena aktif melayani, bukan karena perjuangan kita, tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Keselamatan yang sejati hanya ada di dalam iman yang benar kepada Allah. Iman yang merupakan respon terhadap Allah yang telah berkorban di dalam Yesus Kristus. Allah yang menciptakan kita, memanggil dan memilih kita oleh pekerjaan Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita. Ketika kita boleh percaya kepada Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa keselamatan yang kita peroleh dengan cuma-cuma hanya oleh karena kasih karunia atau pemberian Allah ini. Ini adalah inisiatif dari Allah dan tidak ada seorang pun yang memperoleh dengan usaha sendiri. Karena itu, jangan kita memegahkan diri atau sombong. Salah satu godaan terbesar untuk manusia adalah kesombongan, termasuk kesombongan rohani. Manusia ingin dihargai, dihormati, ingin memiliki andil dalam hal-hal yang besar, dan ingin mendapat pujian dan diingat-ingat jasanya. Bahkan ada juga yang mau berkata, karena aku ini bisa terjadi, karena aku ini berhasil. Kesombongan mengambil alih pujian dan kemuliaan yang seharusnya kita berikan untuk Tuhan. Dalam Gita Bhakti 39 ayat 2 dikatakan, janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya. Orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh. Yang rendah akan ditinggikannya. Yang rendah akan ditinggalkannya, dan yang tadi sombong akan direndahkannya. Kedua, bagikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mendengar. Kita yang sudah memperoleh kasih karunia Allah, jangan egois, jangan mementingkan diri sendiri. Kita turut bertanggung jawab membagikan kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mendengar melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Sebagai orang beriman, Allah menghendaki kita hidup dalam ketaatan pada kehendaknya dan tetap setia. Jangan ragu akan keselamatan yang dianugerahkan dan jangan disia-siakan darah Yesus Kristus yang tercurah buat saya, buat Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan anugerah kemurahannya. Karena itu kita harus mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tetap bersandar dan mengandalkannya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bagian yang kedua yang perlu kita pahami atau aplikasikan dalam hidup kita, yaitu melakukan pekerjaan baik. Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kebaikannya, kita dahulu yang jauh menjadi dekat. Dulu tidak dikenal, menjadi dikenal. Dulu yang seharusnya binasa, menjadi memperoleh hidup kekal atau memperoleh keselamatan. Kita masuk ke surga, diberikan tempat di surga. Oleh karena itu, kita sudah sepatutnya bersyukur kepada Tuhan. Kita perlu diliputi sukacita dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kehendaki. Kita ungkapkan syukur dalam kehidupan kita melalui pekerjaan baik.
Agama-agama mengajarkan perbuatan baik sebagai syarat bagi keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapat kebalikannya. Berbuat baik bukan syarat, tetapi buah dari keselamatan. Kita melakukan pekerjaan baik karena sudah diselamatkan. Kita adalah buatan atau ciptaan Allah. Peranan kita adalah melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah terhadap kita. Allah menginginkan kita sebagai manusia ciptaan baru, yaitu hidup dekat dengan Allah. Jadi manusia kita disebut sebagai manusia baru, manusia yang hidup dekat dengan Allah dan menselaraskan cara hidup dengan kehendaknya supaya kita tampak sebagai orang-orang pilihannya. Artinya, orang-orang percaya menunjukkan identitasnya dengan melakukan pekerjaan baik secara natural. Tidak dibuat-buat atau tidak palsu, tapi itu terlihat, tercermin, dan melekat dalam hidup setiap orang percaya melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan di dalam setiap saat, setiap hari, dalam setiap tarikan nafas hidup kita, dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Melakukan pekerjaan baik di dalam seluruh pekerjaan atau kegiatan kita. Jadi baik kita yang bekerja di kantor, baik kita yang bekerja di perusahaan kita sendiri, dimanapun kita bekerja, melakukan aktivitas kita. Baik kita juga yang berada di lingkungan masyarakat, maupun di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, maupun di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita perlu melakukan melakukan kebaikan itu tercermin melalui kehidupan kita supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan itu perbuatan baik, itu pekerjaan baik itu kita lakukan dengan rasa syukur, dengan sukacita, penuh tanggung jawab, dan juga penuh damai sejahtera. Tuhan memberi waktu, talenta, bakat, pekerjaan, kemampuan, keahlian bagi setiap orang. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak mempunyai sesuatu. Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Tuhan memberikan keluarga kepada kita. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, atau dimanapun kita berada, melalui seluruh aktivitas kita, kita dapat menunjukkan perbuatan baik itu. Salah satu contoh kita bisa melakukan perbuatan baik dengan senyum, dengan ramah menyapa orang lain. Dan kita akan melakukan pekerjaan baik itu dengan sungguh-sungguh dan tanpa paksaan. Kita mulai dari keluarga. Ya, jadi kita kelompok yang kecil kita mulai dari keluarga, melatih baik keluarga melakukan pekerjaan baik. Bagaimana seorang bapak sebagai kepala rumah tangga melakukan peranannya sebagai bapak, ibu rumah tangga sebagai ibu melakukan fungsinya sebagai ibu dengan baik, anak-anak melakukan fungsinya dengan baik. Hormat kepada orang tua, hormat kepada Tuhan, dan juga melakukan tugas-tugas atau peranannya di rumah tangga, membantu orang tua. Dan juga di dalam kehidupan berumah tangga itu, yang saling tolong-menolong, saling menopang, saling memperhatikan, saling menasehati satu dengan yang lain. Di dalam rumah tangga itu menunjukkan ada damai sejahtera, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan-perbedaan pendapat yang membuat kekacauan atau perselisihan di tengah-tengah keluarga. Jadi pekerjaan baik itu kita mulai dari rumah tangga kita sendiri.
Seperti dikatakan tadi, bahwa pekerjaan baik itu melekat bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah manusia baru. Memang ini sulit kita lakukan, tapi harus ada niat dari kita bahwa karena manusia baru adalah ciptaan baru yang diperbaharui setiap saat dan setiap saat, mengalami perubahan, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam setiap pekerja juga tadi kita katakan, dan kegiatan dilakukan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan tidak bersungut-sungut, dan tidak asal-asalan, asal jadi. Tapi kita lakukan sebaik mungkin. Dimanapun kita berada sebagai orang pekerja, di kantor atau dimanapun, kita lakukanlah yang terbaik untuk di dalam pekerjaan kita itu. Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat-ayat ini memotivasi kita, mendorong kita untuk melakukan setiap pekerjaan itu dengan baik. Karena kita melakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita beranggapan bahwa itu untuk manusia, kita akan kecewa bila mana tidak sesuai dengan kita harapkan. Orang itu tidak mau menerima, orang itu juga tidak suka. Tetapi kalau kita lakukan dengan di dalam seperti untuk Tuhan, maka kita ada sukacita. Apapun hasilnya, kita tetap bersukacita karena kita telah melakukan yang baik. Dan kita melakukan untuk Tuhan. Di dalam perbuatan baik juga mewujudkan cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita taat dan setia kepada Tuhan. Kita melakukan kehendaknya. Itulah menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan. Dan cinta kasih kita kepada sesama kita, cinta kasih yang tulus, tanpa pamrih dan tanpa memandang agama, ras, suku, dan lain-lainnya. Tanpa memandang status sosial dan status ekonomi. Kita dapat lihat contohnya ya, kita dengar baru-baru ini adalah Hendrik, warga Bern, orang Swiss, yang menolong menyelamatkan Putri Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Demikian juga Geraldine Beldi, guru SD warga Bern juga, yang menemukan jenazah Eril, anak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Mereka menunjukkan kasih, simpati, dan kepedulian terhadap penderitaan dan kesedihan keluarga gubernur. Mereka tidak mengenal gubernur, tetapi secara natural, secara natural atau dengan sungguh-sungguh mereka mewujudkan cinta kasih itu kepada sesama. Kemudian jemaat yang bersatu dalam satu tubuh. Kita selalu mengatakan bahwa kita sebagai jemaat adalah satu di dalam tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggota-anggota. Sebagai anggota tubuh Kristus, kita taat kepada Kristus sebagai kepala. Dan sebagai para anggota, kita mempunyai satu sama lain diberikan peranan. Karena kita diikat oleh satu kasih, satu roh, dan satu dalam baptisan, maka di dalam dia setiap anggota punya peranan dan kesetaraan. Tidak ada yang istimewa karena kita diikat oleh kasih Kristus. Setiap anggota melakukan perbuatan baik dengan melakukan fungsi masing-masing. Setiap anggota jemaat pasti ada peranannya di tengah-tengah jemaat atau gereja. Tidak ada yang tidak punya peran, asal kita mau. Dengan kehadiran kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan,
dengan sikap hormat kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan tulus, itu merupakan salah satu pekerjaan baik di dalam kepersekutuan kita. Dengan melakukan fungsi masing-masing, setiap anggota jemaat melakukannya dengan sukacita akan mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kita. Sebagai anggota jemaat atau gereja, marilah kita saling menolong, saling menopang, saling memperdulikan, saling mendengar, saling melengkapi untuk hormat dan kemuliaan bagi Allah. Harmoni kasih yang saling menghargai dan menghormati di dalam kesetaraan mendatangkan syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di bulan Pelkes ini, marilah kita saling mendukung pelayanan pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada di berbagai pelosok negeri ini sebagai wujud pekerjaan baik kita. Pos-pos Pelkes GPIB bisa di tengah-tengah hutan, di pesisir pantai, di balik gunung, dan di pelosok negeri lainnya. Ini semata-mata karya Roh Kudus. Itu semua adalah anugerah Tuhan Allah. Karena itu anugerah Allah ini harus kita respon dengan memberi perhatian dan dukungan, baik dalam doa, daya, dan dana. Apapun bentuk dukungan kita, kita sebagai warga GPIB patut ikut berpartisipasi di dalam pergumulan-pergumulan mereka. Di pos-pos Pelkes itu banyak yang mereka pergumulkan. Misalnya saja di hulu Kalimantan Barat, di wilayah Pebukitan Entikong, terdapat Pelkes Bukit Harapan. Pun di Punti Engkaras yang belum memiliki toilet. Pos Pelkes Bukit Sinai Merau yang sedang berjuang untuk membangun pastori. Pos Pelkes Sumber Kasih Mangkau yang sedang berjuang untuk bertahan di tengah keterbatasan sumber daya manusia. Dan Bajem Immanuel Serangkang yang sedang berjuang untuk pelembagaan jemaat tahun ini. Dan tentunya masih banyak pos-pos Pelkes GPIB yang merindukan perhatian kita sekalian. Perhatian daripada jemaat-jemaat yang berada di kota-kota, di gereja-gereja yang besar. Kita perlu memperhatikan saudara-saudara kita di pos-pos Pelkes itu. Mereka di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Mereka juga banyak tantangan-tantangan pergumulan dari masyarakat sekitar, baik dari segi ekonomi juga mereka mengalami pergumulan. Bapak Ibu, inilah kesempatan kita untuk mewujudkan pekerjaan baik sebagai anggota tubuh jemaat GPIB yang saling peduli, saling menolong, saling menopang. Marilah kita memberikan perhatian kita atau kepedulian kita kepada pos-pos Pelkes yang ada di tengah-tengah GPIB. Tuhan memampukan kita melakukan pekerjaan baik. Allah Tritunggal memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau Tuhan di dalam kasih karunia-Mu memberikan keselamatan kepada kami. Engkau Tuhan telah memberikan tempat bagi kami di sorga kelak. Tuhan, mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terpancar di dalam kehidupan kami, baik melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kami ya Tuhan. Supaya kami menunjukkan identitas kami sebagai orang percaya kepada Tuhan. Supaya nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan. Mampukan kami Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik ini. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu berbuat pekerjaan baik ini. Tuhan Bapa di surga, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami selalu taat atas kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Pakailah kami dengan segala keberadaan kami, keterbatasan kami, untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, dalam kesempatan ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berilah hikmat, akal budi, kepandaian Tuhan kepada para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, kepada para kepala daerah, penyelenggara pemerintahan dan penyelenggara negara. Mampukan mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan bangsa kami, di dalam mencapai tujuan masyarakat yang adil, yang makmur, dan yang selalu bersatu di dalam yang diikat dalam Pancasila. Selalu kami Tuhan saling memperdulikan satu dengan yang lain. Negara kami itu ini hidup di dalam perdamaian, keamanan, dan ketertiban. Tuhan, mampukan pemerintah kami menangani segala masalah-masalah yang ada, masalah ekonomi, masalah sosial, dan khususnya masalah COVID, yang pada akhir-akhir ini Tuhan, semakin bertambah jumlah penderita. Biarlah Tuhan Kau berikan kemampuan mereka untuk menanggulanginya. Dan Tuhan juga turut hadir memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terkapar Tuhan pada saat ini. Yang mengalami ya Tuhan, yang terkena COVID-19. Biarlah Tuhan melaut mereka satu persatu dimanapun mereka berada. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan buat GPIB di Indonesia ini. Kami berdoa buat program-programnya. Biarlah dapat terlaksana ya Tuhan. Untuk menyampaikan berita kesukaan itu kepada semua orang di mana-mana pun berada. Berkati Pelkes GPIB Tuhan. Yadia, Yankes, UP2M, Krisis Center, Satgas COVID-19, dan satuan-satuan yang lainnya. Pakai mereka ya Tuhan, untuk melayani dengan tulus dan dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Biarlah melalui pelayanan-pelayanan ini Tuhan, semakin banyak terjangkau orang-orang, baik yang mengenal Engkau dan yang belum mengenal Engkau, sehingga ini merupakan kesaksian kami ya Tuhan, untuk menyampaikan berita kesukaan, yaitu kasih setia Tuhan, kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kami berdoa buat pos Pelkes GPIB secara keseluruhan di Indonesia ini Tuhan berkati para pendeta yang Tuhan tempatkan di pos Pelkes, para jemaat-Mu yang berada di sana, pada seluruh permasalahan yang mereka hadapi, pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka selalu dikuatkan dan merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami khusus berdoa buat pos Pelkes
Bukit Pengharapan, Kunti Engkarang, Pospelkes Bukit Sinai Merau, Pospelkes Sumber Kasih Mangkau. Tuhan, Kau mau tahu persoalan pergumulan mereka di dalam sarana prasarana dari Pospelkes ini, baik sarana prasarana Tuhan untuk kebersihan maupun Tuhan pastori dan juga masalah keterbatasan SDM. Biarlah Tuhan Engkau turut campur tangan, berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami di GPIP Pusat, agar terbuka Tuhan hati bagaimana untuk menolong saudara-saudara kami ini di dalam permasalahannya. Biarlah Tuhan Engkau gerakkan hati pusat, supaya setiap orang yang percaya, yang mengaku anggota GPIB dapat berpartisipasi di dalam menolong saudara-saudara kami yang berada di pos-pos Pelkes ini. Bapa di sorga, juga kami berdoa buat Bajem Immanuel Serangkang yang akan dilembagakan pada tahun ini menjadi jemaat. Biarlah Tuhan turut campur tangan, Tuhan mempersiapkan mereka, baik pendeta, jemaat, maupun seluruh hal-hal yang diperlukan untuk menjadi suatu jemaat, supaya Tuhan perlengkapi mereka dan Tuhan cukupkan sehingga dapat terwujud pelembagaan ini di tahun ini. Bapa di surga, kami berdoa buat GPIB Jatipon, biarlah Tuhan berkati program-programnya supaya dapat terlaksana untuk meningkatkan kerohanian kami Tuhan, pelayanan kami, dan juga untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Program GPIB secara keseluruhan, yaitu pemilihan diaken dan penatua, Tuhan turut campur tangan mempersediakan orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu sebagai penatua diaken. Biarlah semuanya Tuhan, perencanaan sampai pada pemilihannya dapat terlaksana dengan baik, dan oleh tuntunan Roh Kudus, Tuhan yang memilih setiap orang yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan jauhkan segala rintangan, halangan-halangan mereka, dan alasan-alasan yang membuat mereka tidak bersedia. Tuhan yang turut campur tangan. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu di sektor 11. Secara keseluruhan ya Tuhan, biarlah Tuhan hadir di setiap keluarga, di setiap anggota keluarga dari sektor pelayanan 11. Juga pada saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang hadir di dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau hadir di dalam hati mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, pergumulan mereka, kerinduan mereka Tuhan. Engkau tahu apa yang mereka rindukan dan dambakan, harapkan. Biarlah Tuhan Engkau jawab doa-doa pergumulan masing-masing keluarga yang ada di sektor 11, khususnya yang hadir pada saat ini di dalam ibadah ini, yang tunduk berdoa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau buka hati mereka, dengarkan keluh kesah mereka, dan jawablah doa mereka seturut dengan kehendak-Mu. Beri kesehatan bagi seluruh keluarga yang ada di sektor 11. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan ekonomi yang semakin baik di tengah-tengah sektor 11. Yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang sakit Engkau Tuhan sembuhkan, yang bergumul Engkau Tuhan turut di dalam pergumulan mereka, supaya mereka menang di dalam pergumulannya, tidak lari tetapi mereka menyelesaikan pergumulannya bersama dengan Tuhan, yang merindukan hal-hal yang pokok ya Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kepada mereka. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang didambakan, yang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan mereka dengan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Jangan mereka meninggalkan Engkau ya Tuhan, oleh karena seorang laki-laki atau perempuan, tapi biarlah mereka selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu mengharapkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Bagi anak-anak kami yang di dalam studi, yang sedang ujian, kiranya Tuhan Engkau berikan kepandaian, akal budi, dan rajin pada mereka, supaya mereka sungguh-sungguh bertanggung jawab atas kesempatan yang mereka peroleh dalam pendidikan ini, sehingga mereka belajar dengan sungguh-sungguh, dan juga Tuhan melakukan studinya dengan sungguh-sungguh dan giat belajar.
Hadirlah dalam setiap anak-anak kami ini Tuhan, serta mereka di dalam ujiannya, sehingga mereka boleh berhasil untuk menyelesaikan studinya tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, sampai mereka memperoleh kelulusan pada kelulusan yang tertinggi sebagai modal mereka untuk mencari pekerjaan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, anak Yason Kojongian, dan Ibu Leliawati Ludang, Ibu Penatua Argentin Mamuko. Tuhan, lawatlah hamba-hambamu yang sakit ini. Jamalah tubuh mereka satu persatu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengangkat segala sakit penyakit mereka. Dan selalu mereka penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Ibu yang lansia di sektor 11. Berdoa buat Oma Ludang. Berdoa buat Oma Eli Mambu. Berdoa buat Oma DC Sekeon, Opa Rompas yang sedang sakit, Tuhan jamah. Opa Mantri yang juga sakit, Tuhan juga melawatnya. Opa Ongir Watu, Opa Alex Tua Patinaya yang sedang sakit, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jarnusi, Opung Altar Siahaan, dan Opa Weli Sutanto. Tuhan, biarlah oma opa ini tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena mereka merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam Tuhan memberikan usia yang lanjut. Adalah suatu sukacita bagi mereka. Dan mereka yakinkan Tuhan bahwa Tuhan menggandong mereka, menuntun mereka. Dan biarlah Tuhan juga keluarga, anak-anak, cucu-cucu selalu memperhatikan oma dan opa ini. Biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam hidup mereka, supaya di dalam usia lanjut tetap bersukacita dan penuh damai sejahtera di dalam kehidupan dan keluarga mereka. Kami berdoa juga buat saudara Hermin di dalam pergumulan hidupnya. Tuhan hadir, mampukan dia Tuhan menjalani pergumulannya ini. Dan dia yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bersama dia di dalam menyelesaikan pergumulan yang dihadapinya, dan dia akan dimenangkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Ibu Paulina Ludang. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Ibu Paulina Ludang yang telah Tuhan berikan usia yang lanjut. Sekarang 95 tahun dan sebentar lagi memasuki 96 tahun pada Juli yang akan datang. Biarlah Tuhan di masa tua oma ini dia tetap bersukacita karena Tuhan bersama dia, menggendongnya, menyertainya. Dan biarlah Tuhan dia bersukacita juga karena anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit memberi perhatian yang sungguh luar biasa bagi oma ini. Berkati keluarga ini Tuhan, berikan kesehatan yang baik, tuntun mereka Tuhan supaya selalu satu di dalam Tuhan. Satu di dalam kasih yang daripada Tuhan, yang membuat mereka penuh sukacita dan damai sejahtera, yang saling menopang mendukung satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun dan menopang Ibu Oma Paulina Ludang. Bapa di sorga, kiranya Tuhan bersama keluarga ini menyertai mereka di dalam setiap langkah kehidupannya. Kami serahkan keluarga ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Raung, di mana pada saat ini Tuhan mereka memperingati bahwa Ibu Raung telah Tuhan panggil 1 tahun yang lalu. Di dalam menjalani duka Tuhan, mereka merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan dikuatkan di dalam mereka menjalani kesedihan atau duka, dan mereka dapat bersukacita di dalam Tuhan karena Ibu Erni telah bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan selalu menyerahkan hidupnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dan selalu bersyukur atas karya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa buat Ibu Vera Girsang yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan sukacitanya
atas bertambahnya usianya, kami juga turut bersukacita atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bertambah usia dari saudara kami, Ibu Vera Girsang. Biarlah Tuhan dengan bertambahnya usianya, dengan sukacita dia memuji dan memuliakan Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi Ibu Girsang dan juga bagi keluarga. Bapa yang di sorga, Bapa di sorga, kami serahkan seluruh doa-doa kami ini, baik doa pribadi kami maupun doa yang kami panjatkan bersama-sama. Dengarlah doa kami ini Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1-3 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati dan persembahan yang kita berikan demi kemuliaan namanya. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab
Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa sumber kehidupan kami, ketika kami melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami, maka kami mau belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Kami percaya bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kami berasal daripada-Mu. Bahkan ketika saat ini kami telah memberi persembahan, maka kiranya persembahan kami ini berkenan dan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Serta berkati setiap pengurus gereja untuk menata layani persembahan ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita lanjutkan kehidupan kita sehari-hari dengan terus berpedoman pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku dihasunya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar. Berbahagia benar dihasunya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasih-Ku kepadamu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian dari kekal sampai kekal.
Ibadah Bapak Ibu dalam kasih Yesus Kristus, ibadah pada malam hari ini telah selesai. Kami keluarga sektor Jemaat Sektor 11 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Lamria Surbakti yang sudah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kita berdoa. Ya, dan juga sekarang kita akan berdoa ya. Mohon maaf. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan pada malam hari ini kami sudah selesai ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar memberikan kami kekuatan dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat merasakan curahan berkat-Mu dalam kekuatan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati Penatua Lamria Surbakti yang sudah melayani Jemaat Sektor 11 pada malam hari ini. Engkau berkati beliau ya Tuhan, keluarganya, anak-anak dan cucu-cucu, dan dalam pelayanannya. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa untuk keluarga Oma Paulina Ludang di dalam kehidupannya, dalam masa tuanya ya Tuhan, Engkau menjaga Oma selalu, dan juga ya Tuhan Engkau berkati di dalam kehidupan sehari-hari. Engkau berkati juga keluarga besar Ludang ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh jemaat sektor 11 yang sudah beribadah pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Amin. Selamat malam, Bu Gona, dan selamat malam semua Bapak Ibu Kita Saudara. foto dulu ya Ibu. Ya. Ya, kita foto dulu. Sesudah foto nanti ada warta tambahan nanti ya. Kita foto dulu Kakak Luis. Keluar semua. Hah? Oke, boleh dibuka. Mana nih Kameranya. muka-muka ini dia? Wajah-wajah ada di manakah? Ayo. Ayo semua buka. Sektor 11 ini ada 2. Dedet Bapak mobil. Juga terlanjur, maaf. Ya udah. Silakan. Luis, Kakak Luis. Ya, 1, 2, 3. Kayak lagi. 1. Tunggu. Bella, minta tolong dong Oma Ludang deketin Iya, kamu memang Kakak Luis ya. Udah. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih, Bu Lamria. Saya pamit ya. Terima kasih Bu Lamria. Berkati. Terima kasih Bapak Ibu, ada tambahan sebentar. Pada tanggal 26 hari Minggu pukul 19 ada pengucapan syukur keluarga Joyce Rondonungu. Ya. Koyomian. Ludang udah keluar. Koyomian Rondonungu. Atas 40 harinya Jeski Koyomia. Kiranya Bapak Ibu bisa mengikuti dalam ibadah pengucapan syukur keluarga. Joyce Koyomian Rondonu. Terima kasih. Apalagi ya? Saya udah apa ya? Tempat Kenapa? tempat ibadah syukur. Oh ya, di tempat ibadahnya
ucapan syukur nanti di aula gereja Jatipon. Auditorium atau aula? Auditorium. Nanti saya akan umumkan kembali ya. Besok saya akan umumkan lagi. Mungkin ada tambahan dari Ibu Meti, jangan makan mulu sholat. Itu aja kebaktian minggu depan, hari Rabu depan hadir. Oh ya, hari Rabu minggu depan juga di keluarga Joyce Koyongian Rondonu by Zoom. Itu aja. Nanti ada tambahan warta-wartanya nanti saya akan umumkan. Oke, semuanya. Terima kasih semuanya. Ibu Linda ada kemana? Ya udah. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Tuhan Ya, Yesus Pak, itu udah memberkati. malam. Ya.